Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baru-baru ini ada sumpah pocong yang dilakukan oleh seorang yang bernama Tatal ya. Tatal ini pernah ditangkap dan dipenjara pada kasus Vina dan Eki karena dulunya dia didakwa seorang pelaku, padahal waktu itu dia masih usia masih SMP ya. Setelah 8 tahun dia sudah dibebaskan. Sementara teman-teman yang lain, teman-teman dia itu masih mendekam sampai hari ini, dan diperkirakan jumlahnya ada sekitar 6 orang dan itu dihukum seumur hidup. Kemarin sudah dilakukan peninjauan kasus ulang, apakah mereka ini benar-benar bersalah atau tidak. Di sini ada yang menarik, karena apa? Karena Saka Tatal ini melakukan sumpah pocong. Apa itu sumpah pocong? Apakah di Islam ada sumpah pocong semacam itu? Ini menarik, coba kita lihat. Ini ada yang menarik ya di dalam pelaksanaan sumpah pocong kemarin, yaitu yang ditulis oleh tv1news.com, memberikan judul "Petunjuk Alam Tiba-tiba Hadir Ketika Saka Tatal Jalani Sumpah Pocong. Farhad Abbas beri kesaksian, saya rasakan ... Ya, ini menarik ya. Yang dimuat hari Senin kemarin tanggal 12 Agustus tahun 2024. Kuasa hukum eksterpidana kasus Vina, Saka Tatal, mengungkap ada kejadian aneh saat kliennya menjalani ritual sumpah pocong. Farhad menjelaskan bahwa saat Saka Tatal melakukan sumpah pocong karena ingin membuktikan bahwa dirinya tidak bersalah dalam kasus kematian Vina dan Eki, Saka Tatal dan para terpidana kasus Vina, lanjut Farhad, merupakan orang miskin yang pekerjaannya rata-rata adalah kuli bangunan. Mereka, kata Farhad, tidak memiliki sepeda motor, tetapi dalam kasus tersebut malah dituduh sebagai geng motor. Sebetulnya dalam sumpah pocong ini akan menghadirkan 2 orang yang lagi berhadapan-hadapan, yaitu Ibnu Rudiana dengan Saka Tatal. Jadi Ibnu Rudiana itu adalah seorang polisi, dulu anaknya yang meninggal. Kemudian Saka Tatal ini dulu yang dijebloskan ke penjara selama 8 tahun dan sudah dibebaskan. Sementara teman-temannya itu masih di dalam, divonis seumur hidup. Nah, Saka Tatal ini bersaksi bahwa dia dan kawan-kawannya tidak bersalah. Sementara itu Rudiana itu masih bersikeras bahwa dia ini orang yang bersalah. Maka masing-masing orang ini diajak sumpah pocong, tetapi Ibnu Rudiana tidak hadir. Sementara itu, Saka Tatal mengungkap perasaannya seusai menjalani ritual sumpah pocong. Saka Tatal mengaku dirinya lega setelah sumpah pocong. Saka juga merasa dan mengaku kesal dengan banyak orang yang menuduhnya sebagai pelaku dalam kasus Vina. Ya, menarik ya. Ternyata ada tradisi di masyarakat kita bahwa kalau memang mentok seseorang dituduh padahal dia benar-benar tidak melakukan, masyarakat menginginkan ada sumpah pocong. Ini tradisi ya. Kalau kita melihat tradisi di Islam, ini tidak pernah ada di seluruh dunia. Yang ada cuma di Indonesia saja. Tetapi yang jelas ini tradisi masyarakat, dan ini diyakini bahwa dengan sumpah semacam ini, seseorang yang kalau dia bersalah kemudian melakukan hal ini, dia akan dilaknat, mungkin menerima bala atau apa ya. Tapi yang jelas, bagaimana sih sebetulnya tuntunan kita sebagai umat Islam mengenai hal ini? Di dalam Islam, kita cukup bersumpah dengan nama Allah saja. Kalau kita dituduh macam-macam tetapi kita tidak melakukannya. Sementara kalau kita dituduh oleh orang lain dan berdua, ini ada ayat di dalam Al-Quran yang dinamakan mubahalah. Apa itu mubahalah? Ceritanya adalah waktu zaman Nabi Muhammad ditantang debat oleh utusan dari Najran waktu itu, yang memperdebatkan apakah Nabi Muhammad ini betul-betul seorang nabi, apakah Nabi Muhammad ini membawa
agama yang benar dari Allah, apakah Nabi Muhammad ini benar-benar mendapat wahyu dari Allah. Nabi Muhammad didebat oleh orang-orang dari utusan Najran, ini orang-orang Nasrani Najran ya. Kemudian berhari-hari berdebat, akhirnya mereka masih saja tetap tidak percaya. Akhirnya Nabi Muhammad mengangkat sumpah dengan mengajak mereka bermubahalah. Dengan cara bagaimana? Yaitu dengan cara menghadirkan semua keluarga-keluarga mereka. Nabi Muhammad juga menghadirkan istri dan anak-anaknya, sementara mereka juga harus menghadirkan keluarganya. Di sini mereka harus sama-sama mengangkat sumpah, dan kalau ada yang bersalah, nanti Allah sendiri yang akan menjatuhkan balaknya. Itu tertulis di dalam Al-Quran ya. Soal mubahalah ini, ya itu tepatnya ditulis di dalam Al-Imran ayat 61. Siapa yang membantahmu tentang kisah Isa, sesudah datang ilmu yang sampai kepadamu, maka katakanlah kepada mereka, marilah kita memanggil anak-anak kami dan anak-anak kamu, istri-istri kami dan istri-istri kamu, diri kami dan diri kamu, kemudian marilah kita bermubahalah. Kemudian kita minta supaya laknat Allah ditimpakan kepada orang yang berdusta. Al-Imran 61. Ini tuntunan dalam Islam kalau kita lagi berdebat untuk mencari kebenaran. Apakah kamu benar atau aku yang salah? Kalau sudah notok, nggak ada solusi, satu-satunya jalan diajak bermubahalah. Jadi bisa saja Sakatatal ini mengajak bermubahalah kepada Ibtu Diana ya. Kalau siapa di sini yang benar dan siapa yang salah. Jadi semua keluarga dikumpulkan, bersumpah bermubahalah, biar Allah yang menjatuhkan laknat di antara mereka berdua ini. Siapa di antara mereka yang berbohong? Karena kan masing-masing ini masih belum ada yang mengaku. Masing-masing masih mengatakan dirinya yang paling benar. Jadi di dalam tuntunan Islam kita diajarkan boleh kita melakukan sumpah mubahalah namanya. Jadi kita mengajak orang yang berseteru atau berlawanan dengan kita, diajak sumpah bareng-bareng, biar Allah yang menjatuhkan balanya. Tetapi di dalam tradisi di Indonesia ini ada yang dinamakan sumpah pocong. Intinya ya hampir sama ya, cuman ini dikemas dengan tradisi-tradisi di Indonesia. Jadi seakan-akan kesakralan pocong ini kan mengingatkan kita pada kematian. Berarti seorang yang sudah mati itu kan nantinya bagaimanapun nanti di pengadilan kelak dia tidak bisa mengelak. Dan itulah contoh dari sumpah pocong. Diumpamakan orang yang sudah meninggal, kemudian biar Allah saja nanti yang memberikan bala siapa di antara mereka yang benar. Bersumpah pocong itu kalau dia berdusta maka dia akan mendapatkan bala. Itu keyakinan dari masyarakat umum di Indonesia. Tapi kita masih menghormati ya, karena ini tradisi dan adat. Dan beberapa daerah-daerah juga punya adat masing-masing untuk menyelesaikan masalah. Yang jelas sumpah pocong ini juga ada kemiripan dengan sumpah mubahalah. Cuman bedanya tidak pakai kain kafan kalau mubahalah ya. Demikian saudara-saudaraku, semoga Anda paham. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.